Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhা wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Langsung saja, tema kita pada kajian pagi hari ini tentang ciri-ciri manhaj Haroki. Betul ya? Betul enggak? Nah, insyaallah kita akan sekedar menukil dan menerjemahkan dari kitab yang berjudul Khurafatul Haroki karangan Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi, ya, oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani Al-Jazairi hafidhallahu taala. Ini sekedar ringkasan dari kitab beliau yang sangat amat langkah istilahnya, karena memang tidak banyak yang spesialis masalah ini, namun beliau betul-betul spesialis membahas masalah, membantah, mengkritik kelompok-kelompok harokah atau pergerakan, karena beliau memang pernah mengalami masa-masa pahit hidup di Aljazair yang pernah terjadi gejolak yang sangat luar biasa sampai pertumpahan darah dan sampai mungkin detik ini masih ada bekas-bekasnya, sehingga beliau pun harus hijrah ke kota Al-Madinah. Dan alhamdulillah kita juga berapa kali menjenguk ataupun berziarah ke rumah beliau, menimba ilmu dari beliau hafidhallahu taala. Langsung saja kita sekali lagi, ini hanya sekali ringkasan dan nukilan dari apa yang beliau sampaikan tentang ciri-ciri manhaj Haroki. Yang pertama ingin kita sampaikan, siapa sih Haroki itu? Apa definisi Haroki itu? Kata beliau, al-Harokiyun al-Islamiyun hum qaumun ya'maluna lil Islam fima yadhar wa yarawna anal fiqha fid din ghairu kafin lil qiyam bidzalik. Kelompok harokah yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka adalah sekelompok orang yang katanya berjuang untuk Islam sesuai dengan zahirnya, batinnya wallahu taala alam. Dan mereka menganggap belajar ilmu agama itu tidak cukup untuk memperjuangkan Islam. Itu intinya. Kelompok harokah adalah kelompok yang bergerak untuk memperjuangkan Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama itu nggak cukup,
ya untuk memperjuangkan al-Islam. Hatta yantamiya kullu fardin ila tanzimin da'wiyin, sampai setiap orang harus bergabung pada suatu kelompok organisasi atau apapun namanya, ya. Yu'mar wa fihi wa yunha, ya, diperintah dan dilarang, wa yasma' wa yuti, dia wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya, pemimpin komunitas ataupun pemimpin jamaah atau kelompoknya. Wal ghalib anna dzalika yashabuhu bai'atun wa ahdun, kebanyakan akan ada baiat, ya, sumpah setia. Itu kebanyakannya seperti itu. Walau kana fi daulatin 'alaiha sultanun muslimun, meskipun di negeri mereka sudah ada pemimpin muslim, mereka tetap membaiat tokoh mereka. Wa bihadza nafhamu sababa tasmiyatin bil harakiyin. Dari sinilah kita memahami sebab penamaan mereka dengan kelompok harakah. It su'udhanni bil fiqhi fid din ja'alahum yatasawwarun annahu la yuharrik. Intinya tadi, kelompok harakah, haraki, ya, itu adalah kelompok yang bergerak untuk Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama itu tidak cukup untuk menegakkan khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah menurut mereka dan lain sebagainya. Itu definisi ringkasnya siapa itu kelompok haraki. Ya, saya ulang lagi. Dinamakan kelompok itu kelompok haraka atau orangnya dikatakan haraki, yaitu mereka yang bergerak untuk memperjuangkan Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama tidak cukup untuk apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka lebih banyak melakukan aksi ini aksi itu daripada ngaji, daripada mendatangi majelis al-ilmu. Kalau datang majelis ilmu aras-arasan, ya, malas-malasan, nggak semangat, ya. Namun coba kalau ada aksi ini aksi itu, ya, meskipun di tengah panasnya terik matahari, ya, meskipun luar biasa tantangannya, namun mereka apa? Semangat luar biasa. Itu bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok harakah. Kalau kelompok al-firqatun najiyah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan belajar ilmu agama termasuk bagian jihad. Sebagaimana kata para sahabat Rasulullah SAW, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ra'a annal huduwa ilal ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi aklihi wa ra'ihi." Barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan termasuk jihad, maka telah kurang akal maupun kecerdasannya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Wal bahtsu anhu jihad." Mencari ilmu agama termasuk jihad. Ya. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ya, menyebutkan di antara bentuk jihad ada 4. Ya, ini insyaallah akan kita sampaikan pada pembahasan terorisme. Di antara bentuk jihad, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Di antaranya dengan talabul ilmi, belajar ilmu agama. Maka tidak benar keyakinan kelompok harakah yang menganggap belajar ilmu agama, ya, apalagi tauhid, tidak bisa menggerakkan umat, tidak bisa untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita masuk poin yang kedua. Kalau tadi definisinya, sekarang ciri-cirinya apa saja? Ya. Tadi sudah disampaikan ciri yang paling utama, yaitu apa? Apa cirinya tadi dari definisi tadi? Ciri harakah apa? Iya, mereka malas belajar ilmu agama. Bukan hanya malas,
Mereka menganggap hal itu tidak bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap itu bukan bagian perjuangan. Mereka menganggap itu bukan bagian untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan bantahannya tadi bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW mereka menganggap thalabul ilmi termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Thalabul Ilmi tentang adab-adab menuntut ilmu agama dan yang berkaitan dengannya, beliau mengatakan la yaqumuddin illa bi amrain. Agama tidak akan tegak kecuali dengan dua hal. Al-ilmu wal bayan wa sayfu wasinan. Yang pertama dengan ilmu, Islam akan tegak. Ya. Karena bagaimana mungkin antum bisa menegakkan agama Allah tanpa ilmu? Imam Al-Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Contohnya kelompok teroris di antaranya. Kelompok Harokah itu secara global arahnya kepada dua. Ada dua arah kelompok Harokah. Ada yang ke arah jihad dalam arti perang, seperti kelompok teroris. Yang kedua arahnya ke parlemen, politik. Dan ini yang dicontohkan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ada dua kubu. Arah jihad militer, ini dipelopori oleh diantaranya oleh Sayyid Qutb. Insyaallah pada pembahasan terorisme akan kita bahas. Yang politik ini dipegang oleh ketuanya sendiri Hasan Al-Banna. Arahnya ke sana. Secara umum demikian. Dan mereka sekali lagi menganggap ilmu agama, tentunya ilmu agama di sini ilmu yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafu as-saleh. Itu mereka berpaling. Ini ciri khusus dari kelompok Harokah. Ngaji cuma sekedarnya. Mereka juga datang ke majelis ilmu, mereka juga membaca buku cuma tadi. Punya keyakinan itu tidak bisa menggerakkan ilmu agama. Sekedarnya saja belajar. Namun secara umum mereka menganggap at-tafaqquh fid din, belajar ilmu agama tidak cukup untuk membangkitkan kejayaan umat. Padahal Allah sendiri telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu. Umat akan diangkat derajatnya dengan ilmu agama. Itu janji Allah. Allah juga mengatakan dalam surat yang lain, kalau tadi surat Al-Mujadilah, kemudian surat Al-An'am Allah mengatakan tentang kisah Nabi Ibrahim, narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, bil ilmi, dengan ilmu. Kata Allah, kami mengangkat derajat yang kami kehendaki. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ciri Harokah adalah tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Tidak mengutamakan dakwah kepada at-tauhid. Kita mau bacakan dari ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu ta'ala. Kata beliau, wa minal gharib
anal manhajal haraki la yu'iru ihtimaman li maudhu'i ikhlasiddin lillah. Bahwasanya manhaj haraki itu tidak mementingkan pembahasan masalah at-tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Bahkan di antara mereka, ya, di antara kelompok haraki ini banyak ya, bukan satu kelompok. Ada Ikhwan Muslimin, ada kelompok ya Hizbut Tahrir, ada kelompok namanya Sururi, ya. Mungkin sering ya ada orang-orang yang menyebut istilah sururi, betul enggak? Hah? Betul enggak antum sururi? Ya. Kadang perlu kita tanya kalau ada ya kata-kata itu ya antum sururi ya. Ya antum tanya apa itu sururi? Ya. Mungkin hanya dia mengatakan ya pokoknya sururi. Ya. Jadi perlu kita pahami di sini. Memang ada kelompok sururi, enggak menafikan. Ya. Kelompok sururi itu asalnya nisbat kepada Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Atau dia ini adalah salah satu anggota kelompok Ikhwanul Muslimin di Suriah. Salah satu anggota kelompok Ikhwanul Muslimin di Suriah. Kemudian dia hijrah ke kota atau ke Saudi Arabia, bukan hijrah ya, mungkin kerja dan sebagainya di Arab Saudi, terutama di daerah Qasim, dan dia ingin untuk mengkolaborasikan, menggabungkan antara dakwah salafiyah dengan dakwah Ikhwan Muslimin, ya, talbisul haq bil batil. Cuma salafinya hanya apa? Kedok saja, ya. Namun isinya sebetulnya ya kelompok Ikhwan Muslimin, ya. Jadi terkadang casing apa? Dakwah salafiyah. Ya, manhajnya casingnya apa seperti itu. Cuma kalau dibuka yaitu kelompok akidah Ikhwan al-Muslimin. Di antara keyakinan kelompok Sururiyah mengatakan bahwasanya kitab-kitab akidah salaf, ya, kitab-kitab akidah salaf seperti Usul Sunnah Imam Ahmad, akidah salaf Ashabul Hadis, dan yang lainnya itu sama dengan tadi, ya, tidak bisa menggerakkan, fihi jafaf, kering, ya. Ini salah satu sekali lagi keyakinan kelompok Harokiyah, kelompok pergerakan. Harokah itu kalau secara bahasa artinya apa? Pergerakan, ya. Itu tadi menggerakkan umat untuk menegakkan daulah Islamiyah. Entah dengan nanti akan ada poin yang berikutnya, melengsarkan pemimpin yang sudah ada. Itu ciri-ciri harokah. Namun ciri yang kedua tadi tidak mengutamakan dakwah kepada apa? Dakwah at-tauhid. Mereka mengatakan seperti yang diucapkan oleh Muhammad Surur Zainal Abidin, kitab-kitab akidah salaf itu enggak menggerakkan umat, ya. Apa yang bisa? Mereka banyak, ya, di antara mereka di Indonesia juga sama. Mereka apa? Lewat kitab-kitab sejarah, ya, pembahasan masalah apa? Perangnya Rasulullah SAW. Itu yang bisa menggerakkan. Maka hati-hati. Sekarang ini insya Allah ada juga pembahasan. Ini pembahasan kita 5 sesi ya, 5 kajian ya, 2 hari ini itu ada apa? Saling keterkaitan. Ya, namun tidak masalah, insya Allah namanya ilmu bermanfaat insya Allah. Betul enggak? Ya, meskipun diulang-ulang insya Allah nggak bosan kan? Ya. Jadi ciri harokah tadi nggak mau ngajarkan kitab akidah. Ya. Mereka mengajarkan kitab sejarah, sirah nabawiyah. Dari situ mereka lewat apa? Untuk memasukkan statement akidah-akidah mereka, memanasi umat untuk menggerakkan umat. Ya. Namun yang sangat disayangkan sekarang ini ada dari dai-dai kita yang mengatakan tidak mesti ngajari tauhid itu lewat akidah, lewat buku-buku akidah.
bisa lewat sejarah, bisa lewat fikih dan sebagainya. Ya, di sini kita katakan ini adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak namun ada apa? Kebatilannya. Ya. Ulama-ulama ngarang kitab akidah itu agar apa? Dibaca, dibahas, ya. Dakwah salafiyah sangat kental dengan pembahasan kitab-kitab akidah. Kok sekarang apa digembosi? Enggak harus ngajari akidah itu lewat apa? Kitab akidah, bisa lewat apa? Sirah Nabawiyah. Nah, ini ada bau-bau apa? Nah, di kelompok-kelompok harokah. Sekarang ini sudah malas ya dakwah kita ini illa man rahimallah ngajari kitab akidah, kok malah dikatakan apa? Enggak mesti pembahasan akidah lewat kitab akidah. Jadi kalau misalnya ya, antum jangan marah kalau misalnya ada kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ketika dibahas masalah wudu, ya, dulu kan ada pembahasan akidahnya. Jadi ini talbisul haq bil batil. Jadi sekarang ini ada ya statement-statement seperti itu dari orang-orang kita. Ya, padahal ini sekali lagi sangat membuat kerancuan bagi dakwah salafin ataupun bagi jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok harokah ciri mereka di antaranya tidak mengutamakan dakwah kepada apa? At-tauhid. Kalau dibahas tauhid hanya sekedar apa? Kata orang Arab mururan kirama, lewat saja, ya. Tidak ada prioritas, tidak ada konsentrasi kepada pembahasan tersebut. Bahas mereka terkadang, ya. Namun tidak ada skala prioritas. Kalau dakwah salafiyah, al-firqah najiyah, dakwah yang paling utama dakwah tentang at-tauhid, tentang al-aqidah. Itu ciri khas mereka, ya. Yang membedakan adalah tadi. Kalau antum lihat, bisa dikatakan tidak pernah kelompok harokah membahas kitab Ushul Sunnah karangan Imam Ahmad, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ataupun kitab-kitab salaf yang lain. Karena apa tadi? Keyakinan mereka yang pertama, ilmu nggak menggerakkan untuk menegakkan daulah Islamiyah ataupun khilafah Islamiyah. Kitab-kitab akidah sudah kadaluarsa, ya. Pembahasannya hanya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, uluhiyah. Kata mereka sekarang ini pembahasan tahun politik, bahas masalah apa? Itu. Ya. Dan ini sekarang lagi sudah menggerogoti, menular kepada dai-dai kita. Ya, makanya ada pembahasan masalah apa? Krisis akidah wal manhaj. Insyaallah kita bahas lebih panjang lagi. Intinya bahwasanya kelompok harokah ciri khasnya diantaranya tidak mementingkan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak pernah membahas masalah ini adalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Ini adalah syirik, ini adalah bentuk menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Jarang, ya. Bahkan banyak di antara mereka karena intinya menggerakkan massa, mereka istilahnya summum bukmun. Mereka bisu, tidak mau nahi mungkar dalam masalah syirik. Nanti apa? Memecah belah umat. Ya. Nanti akan membuat umat lari dari dakwah. Ya. Itu yang mereka apa? Lakukan. Tidak memprotaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Tidak mau memerangi kesyirikan dalam uluhiyah. Padahal ini intisari dakwah Nabi dan para rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dakwanya mereka an ibudullah, sembahlah Allah dan jauhilah apa? At-taghut, setiap sesembahan selain Allah. Dan ini sekali lagi kesepakatan dakwah para nabi, para rasul sejak rasul yang pertama. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa intisari dakwah beliau selama 900 tahun? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwanya tentang tauhid. 10 tahun pertama di kota Mekah tidak ada dakwah kecuali dakwah apa? At-tauhid. Dan ini juga merupakan ciri pengikut Nabi kita Muhammad SAW, dakwanya dakwah tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Allah mengatakan dalam surat Yusuf 108, "Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku, jalannya Nabi Muhammad. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, aku menyuruh kepada jalannya Allah, kepada tauhidullah. Enggak menyuruh kepada partai, enggak menyuruh kepada yang lainnya, namun menyuruh kepada tauhidullah, kepada agama Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Kalau kita mau tahu siapa dakwah yang di atas kebenaran, ini cirinya. Berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu tadi. Ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kemudian kata Allah, wa subhanallah, maha suci Allah. Ini jalannya Rasul. Dakwanya Rasul apa? Mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang musyrikin. Ini intisari dakwah Nabi Muhammad SAW dan yang mengikuti Nabi Muhammad. Dakwah kepada tauhid, memerangi kesyirikan. Kalau ada dakwah yang tidak dibangun di atas dua hal ini, yaitu tadi, di atas tauhid memerangi syirik, maka dia bukan dakwah yang mengikuti dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dai yang tidak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ini dai yang menyimpang dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka, entah yang sudah gelarnya doktor, profesor, entah yang lulusan Madinah, Mekah, apalagi yang lulusan lokal, kalau nggak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ini sekali lagi bukan termasuk ana wa manit taba'ani. Jelas sebetulnya, dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah sahihah, memprioritaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Kemudian di antara ciri kelompok harokah, kata beliau, walam yaktafu bihadza bal ta'adda ila mudayaqatil ulama. Mereka ini suka mencaci para ulama, menyudutkan para ulama yang merupakan warasatul anbiya, menyudutkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Tadi ulama itu dakwanya tadi menyeru orang kepada ilmu, menyeru orang kepada akidah sahihah. Maka ketika mereka sudah nggak suka dengan dua hal ini, para ulama pun mereka apa? Caci maki. Kenapa? Karena ulama, kata mereka dianggap menghalangi dakwah mereka. Ulama dianggap sudah tidak laku dalam menggerakkan apa? Umat. Maka mereka pun mencaci ulama dengan mengatakan ulama antek-antek pemerintah. Ulama ini menggembosi jihad, menggembosi dakwah mereka. Padahal Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Al ulama warasatul anbiya. Namun yang kita maksud di sini adalah apa? Ulama yang warasatul anbiya, yang mewarisi para nabi, mewarisi ilmunya nabi. Bukan ilmu kalam, bukan ilmu filsafat, Sekarang ini ada orang-orang kita yang karena dia sudah belajar filsafat, ucapan-ucapannya tadi nyata falsafun, pinter bersilat lidah, seperti filsafat, Nggak mesti belajar akidah itu dengan kitab-kitab apa? Akidah. Kita katakan ini, ada ucapan-ucapan yang kadang penuh racunnya. Jangan berdoa, ya Allah, jadikanlah Jokowi presiden kami. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan ucapan Ahlussunnah. Namun ini ada menyebar di tengah-tengah jamaah kita. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah orang-orang yang hanya pintar retorika, karena apa? Belajar filsafat, Jadi apa? Kena
Racun-racunnya apa? Filsafat. Buat makalah di medsos, nggak dipikir apakah sesuai dengan akidah dan manhaj salaf atau tidak. Yang penting apa? Retorikanya indah. Seperti kelompok filsafat, hanya bersilat lidah saja. Kemudian ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, mencela ulama ini ancamannya berat. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang dikenal dengan hadisul wali. Ada yang hafal hadis wali? Nah, apa yang dimaksud hadisul wali itu? Mau jadi wali Allah enggak? Ada yang tahu? Bismillah. Iya, husnudzon. Insyaallah antum tawadhu aja, ya. Rasul mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku, kata Allah, akan mengumumkan perang kepadanya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Illam yakunil ulama awliya Allah fal adri manhum." Kalau para wali-wali Allah itu bukan para ulama, atau kalau ulama itu bukan para wali Allah, aku nggak tahu siapa lagi mereka. Ya. Meskipun tidak harus namanya wali itu menjadi ulama, ya. Namun kalau ulama saja bukan wali Allah, siapa lagi? Ya. Artinya apa? Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, di antara wali Allah para apa? Ulama, yang mereka kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ahli ulama. Namun sekali lagi, ulama di sini ulama warasatul anbiya, mewarisi ilmunya Nabi, mewarisi dakwanya Nabi. Apa dakwanya Nabi yang utama? Tauhid. Ya. Kalau ada ulama yang nggak mau mengajarkan umat tauhid, akidah sahihah, maka dia bukan warasatul al-anbiya. Itu bukan ulama yang kita maksud di sini, ya. Namun kelompok Harakah demikian, mencaci maki para ulama, istilahnya membunuh karakter para ulama agar umat jauh dari mereka, agar umat mudah untuk istilahnya dibohongi ditipu oleh mereka. Kalau selama umat mereka rujuknya kepada para ulama, maka kelompok Harakah tidak laku. Karena apa? Kelompok Harakah takut dibongkar kedok mereka oleh para ulama. Mereka musuhi para ulama luar biasa. Ya. Seorang ulama yang bernama Ibnu Asakir ad-Dimashqi rahimahullah mengatakan, "Luhumul ulama masmumah." Dagingnya para ulama itu beracun. Ya. Wa adatullah fi muntakisiha maklumah. Dan kebiasaan Allah terhadap orang yang mencaci maki para ulama itu sudah diketahui bersama. Artinya cepat atau lambat orang yang mencaci maki para ulama itu pasti akan mendapatkan siksa di dunia atau fil akhirah, atau kedua-duanya kalau orang itu nggak mau bertobat. Dan ini ciri khas kelompok alil bidah, ya. Secara umum kelompok alil bidah, di antaranya kelompok Harakah, itu mencaci maki para ulama yang merupakan warasatul anbiya, ulama ahlussunnah wal jamaah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin mengatakan, alamatu alil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda ahlil bid'ah itu mencaci maki ahlil athar. Ahli sunnah diantaranya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan kata Imam As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ahlul bid'ah mewarisi jalannya kelompok musyrikin jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah, mereka mencaci maki Nabi Muhammad SAW, mengatakan Nabi Muhammad syairun majnun, Maka para ulama yang mewarisi Nabi juga demikian, mendapatkan, mengalami apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, dicaci maki. Dikatakan antek-antek pemerintah. Syekh Albani dituduh antek Yahudi, dituduh Murji'ah, dan lain sebagainya. Ini karena diantaranya ulama tersebut membongkar kedok-kedok kelompok Harakah tersebut. Dan yang kita sayangkan juga, sebagian diantara kita
ada yang juga ikut mencaci maki para ulama dengan mengatakan orang yang mendakwakan tauhid itu seperti khawarij. Kenapa? Karena memperlakukan umat Islam seperti Yahudi. Ya, ini naudzubillah min dalik. Yang pertama kali mendakwakan tauhid di tengah umat Islam setelah Rasul SAW para ulama. Kalau dituduh yang mendakwakan tauhid itu khawarij, berarti menuduh para ulama apa? Naudzubillah min dalik. Ya, ini sekali lagi ada orang-orang yang muncul di tengah-tengah kita berkelakuan seperti orang-orang harokah. Padahal sekali lagi kata para ulama, arruju ilal ulama ismatun minal fitan. Rujuk kepada para ulama, mendekat kepada ulama sekali lagi yang merupakan warasatul al-anbiya, ya. Di antara cirinya tadi mendakwakan at-tauhid, ya, mendakwakan al-aqidah as-sahihah. Kata para ulama, rujuk kepada para ulama yang warasatul anbiya itu bentuk menyelamatkan diri dari segala bentuk fitnah yang ada. Contoh, dahulu di zaman Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, dalam sebagian riwayat mengatakan ada 24.000 kelompok khawarij teroris yang mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ada berapa? Dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan 6.000, namun ada yang mengatakan 24.000. Ya. Pada waktu itu diutuslah seorang sahabat Rasul yang merupakan ulama tafsir dari kalangan sahabat, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Untuk apa? Menasihati kelompok yang mau memberontak atas kelompok khawarij. Alhamdulillah, dengan seizin dari Allah 20.000 dari kelompok khawarij bertobat. Bifadlillah, kemudian bifadli Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini namanya apa? Kalau orang itu kembali kepada para ulama yang warasatul anbiya, dia akan apa? Selamat dari segala bentuk fitnah, terutama fitnah asyubuhat. Demikian pula kisah-kisah banyak yang lainnya. Tobatnya kelompok-kelompok khawarij diantaranya di tangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, di antara ciri kelompok al-harakiyin, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, yaitu mereka suka untuk belajar fikih waqi. Ya. Fikih waqi itu kalau istilah kita fikih koran. Ya. Fikih realita. Ya. Mereka fikih al-fikih akbar. Apa itu fikih akbar? Ada yang tahu? Apa nama lain al-fiqhul akbar? Hah? Tidak ada yang tahu? Tawaduk lagi. Al-fiqhul akbar, akidah. Fikih ada dua. Fikih al-asghar dan fikih al-akbar. Imam Abu Hanifah punya kitab akidah judulnya al-fiqhul akbar. Ya. Yaitu yang dimaksud adalah apa? Al-akidah. Ada istilah al-fiqhil asghar, ini bukan meremehkan, namun untuk apa? Sekedar membagi saja. Ada fikih agama, fikih akbar yaitu akidah, seperti ulama membagi ada ilmu agama yang berkaitan dengan akidah, landasan agama, ada yang berkaitan dengan cabang-cabang agama. Ini pembagian yang tidak mengapa selama tidak ada unsur meremehkan, sekedar pembagian saja, seperti ada syirik akbar, ada syirik apa? Al-asghar, bukan untuk meremehkan yang asghar, tidak, namun sekedar pembagian saja. Di sini juga sama, al-fiqh ada dua, al-fiqhul akbar wal fiqhul al-asghar. Kelompok harokah punya fikih lain yang tidak pernah dipahami, diketahui oleh para ulama, yaitu namanya fiqhul waqi. Fikih waqi itu memahami realita kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka kalau untuk membaca tadi kitab-kitab akidah malas, nggak menggerakkan umat, itu sudah kadaluarsa. Apa yang mereka baca? Koran, berita. Karena apa? Tahu ini apa? Rencana jahatnya orang Yahudi lewat koran. Padahal tanpa mereka sadari, mereka sudah apa?
terkena racunnya orang Yahudi. Ya, karena berita-berita itu siapa yang punya? Siapa yang megang? Kebanyakan orang Yahudi atau antek-anteknya apa? Yahudi. Ya. Mereka ingin untuk memahami makar-makar orang Yahudi, namun mereka termakan oleh apa? Racunnya Yahudi. Ya. Ini yang mereka apa? Ada-adakan. Ya, fikul waqi. Dan ini juga apa? Sudah menular kepada sebagian dai-dai kita. Ya. Ada sebagian dai, ya, yang sukanya apa? Menyuruh santri-santrinya tiap pagi baca Quran. Ya, bukan baca apa? Al-Quran. Ya. Untuk apa tadi? Memahami realita. Apa kebijakan pemerintah sekarang ini. Nanti dikomentari, dibahas, bahan perkuliahan. Ya. Dibuat bahan, perbincangan setiap harinya. Ini ada. Ya. Namanya fikih apa? Waqi'. Ya. Ini sekali lagi adalah ciri khas kelompok harokah. Ceramahnya demikian. Ya, ceramahnya bukan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Oh, tadi malam saya mendengarkan berita, tadi malam saya baca Quran dan sebagainya. Ya, itu bahan pembicaraannya. Berkata fulan Mikhail siapa namanya. Ya, itu yang dibahas. Ya, bukan berkata Abu Bakar As-Siddiq, bukan berkata Abdullah bin Mubarak, enggak. Ya, pembahasannya apa? Ucapan orang-orang kafir dan sebagainya. Itu ciri kelompok apa? Harokah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ciri mereka yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Sudah habis waktunya? Belum? Sekarang jam berapa? Jam 6. Cepat sekali. Nggak bisa di ya, yang berikutnya dari fikih waqi', kemudian mereka suka hobinya jadi peramal politik. Ciri mereka apa? Suka meramal politik. Jadi peramal politik. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, fasyaghlu syabab khasatan bihi. Tadi sudah disampaikan, mereka kelompok harokah ini suka menyibukkan para pemuda membahas fikih waqi'. Fikih apa? Tadi, Quran, fikih Quran, ya. Hatta azafa katsir minhum an tafaqquh fid din. Sehingga kebanyakan dari mereka tidak lagi mau belajar agama, ya. Tidak mau belajar kitab-kitab para ulama. Wasakulat alaihim mu'natuhu, ya. Wastahalat anfusum mutaradatul jaraid wal majalat wal idaat. Sehingga mereka sudah kecanduan membaca koran-koran majalah umum, maksudnya koran-koran majalah umum, beda dengan majalah-majalah dakwah salafiyah, bedakan. Summa idza bina najidu ilman akhar yabruzu bisahati. Setelah dari fikih waqi' tadi, fikih koran, mereka apa? Menambah fikih yang baru, yaitu apa? Ilmu tawakkuat wa huwa rajmil ghaib. Ramalan. Ramalan apa? Politik. Ini yang kita dengar akhir-akhir ini. Tahun 2018 Indonesia termasuk negara yang tidak aman ditempati. Tahu dari mana ente? Ini adalah apa? Ini diucapkan tahun-tahun sebelumnya. Anda saja nggak tahu besok masih hidup atau sudah mati. Apa yang Anda lakukan besok Anda nggak tahu, kok meramal apa? Nah, nasib bangsa Indonesia. Allah mengatakan wala tadri nafsum madza taksibu ghadah. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dilakukan esok hari. Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wa adil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar dulu tahun 2012 akan ada apa? Kiamat, Kalau orang kafir memang seperti itulah, Namun dai-dai, di antara dai-dai harokah,
mengatakan juga tahun 2050 umat Islam akan apa? Habis. Artinya 1500 tahun umur umat Islam tanpa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Islam hanya umurnya 1500 tahun, sekarang sudah 1440, tinggal berapa tahun lagi? 60 tahun. Ini ramalan. Sekali lagi jangan dipercaya. Rasul mengatakan man atakahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab Syekh Abdul Malik Ramadhani mengarang kitab ini, itu diantaranya membantah seorang doktor akidah dari Ummul Qura Mekah yang dia meramal jatuhnya Yahudi di Palestina atau bangsa, kalau dikenal dengan Israel, cuma kita nggak setuju dengan penamaan itu, cuma yang masyhuran itu kan Syekh Abdul Malik Ramadhani ini menulis buku ini untuk membantah doktor tadi yang meramal jatuhnya negara Yahudi di Palestina tahun 2012. Paham ya? Sekarang tahun berapa? Seandainya pun betul, itu juga nggak betul. Karena apa? Meramal. Seandainya pun betul, itu juga dalam Islam tidak betul. Karena apa? Berkata tanpa ilmu. Ini masalah ilmu ghaib, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun yang disayangkan, ada dai yang mengatasnamakan salafi ikut-ikut latah, meramal juga. Ada kapan lalu yang dia istilahkan dengan hoak, itu nanti akan jadi mu'alaf, nanti akan jadi RI1. Dari mana dia tahu? Dia sendiri nggak tahu apakah dia jadi Pak Lurah atau Pak RT, kan? Kok meramal apa? Orang lain. Kata Ustaz Yazid kapan lalu di ceramah beliau, ini namanya Ustadz Dukun. Dikhawatirkan kalau hilang ustadznya jadi apa? Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi ada. Ini salah satu ciri kelompok Harokah yang sudah menular lagi di tengah-tengah dai-dai kita. Ini memang fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita banyak fitnah akhir zaman, luar biasa, dahsyatnya. Maka, eku anfusakum, selamatkan diri kalian, hati-hati, banyak-banyak belajar akidah, banyak-banyak menimba ilmu dari yang memang betul-betul akidahnya lurus, manhajnya lurus, yang betul-betul ala ilmin, maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kalau kita salah pilih ustadz, salah pilih guru agama, sebagaimana kata Rasul, du'atun ala abwabi jahannam man ajabam ilaiha qadafu fiha. Akan ada dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam, barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka pun akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dalik. Nah, poin berikutnya yang keberapa? Ciri kelompok Harokah yaitu mencaci maki dan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala, wa ammal harakatu fa inna tubasirum bi tahtitatil hukam wa uyubil andimah. Kelompok harokat itu cirinya suka tadi mata-matai kebijakan pemimpin kaum muslimin, dan suka ngobrol aib-aib pemimpin kaum muslimin. Yang kita maksud pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang muslim. Alhamdulillah negara kita dipimpin oleh pemimpin apa? Muslim. Tadi mereka dari fikih Quran tadi, membaca apa kebijakan pemerintah hari ini. Mereka komentari, mereka apa? Kupas tuntas, Padahal mereka jahil terhadap fikih, Nah, ini kebiasaan mereka. Kemudian apa tadi? Mencaci maki pemimpin
kaum muslimin. Ya, insya Allah pembahasan akidah Ahlussunnah dan pemimpin kaum muslimin pada esok insya Allah ya, pagi hari insya Allah taala. Ya, istilahnya tunggu tanggal mainnya ya. Nah, itu yang sangat amat membedakan kita dengan kelompok-kelompok al-bid'ah ini. Masalah akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau kelompok Harokah, ringan lisan mereka untuk mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, padahal para sahabat Rasulullah SAW, seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, nahana kubarauna min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, para pembesar sahabat Rasul, ya, mereka mengatakan, mewasiatkan kepada kami, la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ya, ini akidahnya para sahabat Rasulullah SAW. Beda dengan akidahnya, propagandanya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Siapa Abdullah bin Saba Yahudi itu? Ya? Hah? Siapa? Kenal enggak? Ja'udzubillah, jangan kenal-kenalan. Ya, provokator di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan, yang dia menggerakkan umat untuk mendemo dan mengkudeta sampai terjadi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, adapun Abdullah bin Saba wasiatnya ibda'u bit-ta'ni fi umaraikum. Ketika dia memprovokasi massa untuk menggulingkan, mengkudeta Utsman bin Affan, dia mengatakan, mulailah kalian untuk mencaci maki pemimpin kalian. Kalau sahabat Rasul dahulu mewasiati apa? Jangan mencaci maki pemimpin. Kalau Abdullah bin Saba al-Yahudi, mulailah mencaci maki pemimpin kalian. Silakan antum pilih, ikut para sahabat atau ikut Abdullah bin Saba Yahudi. Ikut mana? Hah? Ini sekali lagi ciri kelompok Harokah, mencaci maki. Itu lidah mereka sangat mudah. Entah di mimbar bebas mereka mencaci maki, mengkritik pemimpin, atau di jalan-jalan, atau lewat medsos sekarang ini luar biasa, perbincangan tiap hari begitu, ya. Bahkan di kelas, ya, di ponpes juga terkadang seperti itu, dicekoki rakyat dengan apa? Kebencian kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Dan intinya apa? Nanti ingin untuk menggulingkan pemimpin kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ya, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, wa tufatte ayunahum ala fikin hum fi amayatin anu ala wa fikul waqi. Haulai humul harokiyun, mereka lah kelompok harokiyun, ya, aina ma ittajahat, dimanapun mereka berada, fahum idan yataharrakuna bismil Islam li isqati urushil umara wassalatin. Ya, mereka kelompok Harokah yataharrakun, ya, bergerak dengan label Islam, ya, untuk menggulingkan singgasana pemimpin kaum muslimin alladzina yarawna ghairu adilin, yang mereka anggap tidak adil. Dan ini warisannya kelompok Khawarij. Jangankan pemimpin yang sekarang, Rasul SAW dituduh tidak apa? Dituduh tidak adil oleh seorang yang dijuluki Dzul Khuwaisir At-Tamimi. I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, waihak, celaka dirimu. Wa man ya'dil illam adil, siapa yang bisa berlaku adil kalau aku nggak berlaku adil? Rasul saja diprotes oleh mereka, ya, apalagi selain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fahum fi dawahirihim alil Islam yataharrakun, secara casingnya mereka bergerak untuk berjuang untuk Islam. Wa fi bawatinihim ala sultati yataharrakun, namun pada batin mereka itu kepanasan, ya, ingin untuk apa? Menggulingkan pemimpin kaum muslimin, ya. Itu secara ringkas ciri-ciri kelompok apa? Haroki. Ada berapa, Idan? Coba sebutkan. Yang pertama apa tadi? Bismillah. Malas belajar ilmu agama, terutama masalah akidah. Ya, yang kedua? Ya, tidak memberatkan dakwah kepada tauhid. Yang ketiga? Mencela para ulama ahli sunnah. Yang keempat?
Iya, suka dengan fikih waqi. Apa fikih waqi itu? Ya, fikih koran lah istilahnya begitu. Yang kelima, iya, jadi peramal, suka meramal politik. Yang keenam, mencaci maki dan menggulingkan, berontak kepada pemimpin kaum muslimin. Itu secara ringkas ciri-ciri kelompok harokah. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal tersebut dan dari orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran tersebut. Wallahu ta'ala alam.